Dari meme berujung penahanan dan yang terbaru kini mahasiswi ITB berinisial S membuat meme Presiden Prabowo dan Joko Widodo telah meminta maaf dan ditangguhkan penahanannya. Namun mengapa kasus ini tetap berlanjut dan apakah tindakan polisi ini sesuai koridor hukum atau justru merepresi kebebasan? Kami akan mendiskusikannya dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang juga jadi penjamin penangguhan penahanan mahasiswi ITB ini, serta ada Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam Bang Habib dan juga Pak Fikar. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan Diana di studio, saya mau ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, ini tindakan polisi yang langsung menahan mahasiswi berinisial S ini tanpa mengedepankan restoratif justice ini menurut Anda berlebihan tidak sih, Bang? Jangan diserang lagi polisi, mereka sudah sangat bijaksana ya. Menurut saya ya, kita bisa memahami apa yang mereka lakukan, polisi menangkap, memanggil sesuai prosedur, ya, menangkap sesuai prosedur, menahan sesuai prosedur. Nggak ada yang salah sebetulnya. Tapi ketika kita cermati bahwa yang bersangkutan, ya, adik SSS ini meminta maaf, mengakui kesalahan, menyatakan menyesal, ya maka menjadi jalan bagi kita untuk mengecek apakah mensreanya ada atau tidak, ya. Nah, kami berpendapat bahwa tipis sekali ya mens rea dari si pelaku ini untuk melakukan tindak pidana, sehingga polisi berpikir yang sama juga akhirnya mengimplementasikan yang namanya mekanisme restoratif justice dengan cara pertama ini dengan cara memberikan penangguhan penahanan, ya. Jadi saya katakan kita justru mengapresiasi Polri, ya, yang sudah dengan sangat sempurna menjalankan tugasnya dalam hal ini. Sama sekali tidak membatasi kebebasan berpendapat, karena memang kebebasan berpendapat kita ada rambu-rambunya, ya. Tidak boleh seenaknya saja, ya, menyampaikan pendapat tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan serta azas-azas yang berlaku, ya. Nah, jadi sudah sangat benar kita salahkan polisi, ya, misalnya ketika sudah minta maaf, ketika sudah menyesal tapi terus diproses, terus ditahan, ya, tanpa mengindahkan permohonan maaf tersebut. Tapi ini dalam waktu cepat, ya, Polri sudah langsung, ya, mengimplementasikan restoratif justice, ya, memberikan penangguhan penahanan. Jadi sangat tepat. Sebab, ya, kita tahu sebetulnya yang namanya restoratif justice itu belum sempurna ada dalam peraturan perundang-undangan kita. Baru akan ada ketika KUHP baru diimplementasikan. Begitu juga bagaimana menilai sebuah tindak pidana, mengaitkan antara mens rea dengan aktus reus, ya. Itu juga sebetulnya baru bisa diterapkan ketika KUHP baru diberlakukan 1 Januari 2026. Tetapi Polri, ya, dengan semangat baiknya, dengan semangat reformasinya, sudah menerapkan yang namanya pembaharuan hukum tersebut. Nah, ini kan suatu kemajuan. Jadi kita fair saja, ya. Kalau teman-teman Polri bekerja baik, kita harus hargai, jangan kita serang-serang gitu loh. Oke, jadi menurut Abang polisi ini sudah bijak dengan menangkap terlebih dahulu, kemudian ketika sudah ada permintaan maaf, maka dikedepankanlah restoratif justice. Nah, tapi Bang, Abang sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI ini merasa khawatir juga nggak sih Bang bahwa penangkapan ini justru berdampak pada masyarakat yang jadi lebih takut begitu Bang ketika hendak mengekspresikan suara, karena nanti misalnya ketika nge-tweet atau mungkin menyatakan pendapat di muka umum, jadi kemudian ditangkap gitu. Saudara, jangan Anda balik-balik situasinya. Saya bertanya, polisi Bang. Bukan bertindak tanpa, sorry, saya mau ngomong ya. Saya ngomong, Bang, ya. Jangan Anda balik-balik logikanya. Ya, polisi bertindak atas apa fakta-fakta hukum yang terjadi. Tidak mungkin tanpa ada pelanggaran hukum polisi bertindak. Saya berkatakan tadi, kalau kita lihat gambar tersebut, kita sedih sekali, ya. Kita sedih sekali bagaimana anak bangsa bisa membuat gambar sesama anak bangsa yang kebetulan memang presiden dan mantan presiden seperti itu, begitu kan? Foto Anda dibikin dengan adegan yang seperti itu, pasti sakit hati. Apalagi pendukung-pendukungnya Pak Prabowo, apalagi kita rakyat Indonesia melihat seperti itu. Kok ada bisa anak bangsa bisa berbuat seperti itu? Apakah itu kritik? Apakah itu kebebasan berpendapat yang ideal? Menurut saya sama sekali tidak.
Jadi jangan dijadikan serangan terhadap Polri. Oke. Ya. Berarti Jadi yang orang Abang soroti takut soal nilai mengkritik. kesusilaannya ya, Selama ini Bang? Anda lihat ya, bos, tunggu dulu ya. Di masa kepemimpinan Pak Prabowo ya, bagaimana orang begitu bebas menyampaikan pendapat, itu selalu dilindungi kok, nggak ada masalah kok. Tapi ketika masuk ke ranah pelanggaran hukum maupun kaidah-kaidah kesusilaan ditindak, nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Tetapi pada akhirnya ya, setelah dilihat bahwa memang bisa diterapkan restoratif justice, itu lalu diterapkan. Itu yang saya katakan sangat sempurna gitu loh. Oke, baik. Saya beralih dari Bang Habib mau ke Bang Fikar terlebih dahulu. Bang Fikar, ini kan sebenarnya ada putusan MK nomor 105 begitu ya. Ini sebenarnya penerapannya soal UU ITE ini seperti apa sih? Utamanya soal pasal kesusilaan UU ITE yang dikenakan ke mahasiswi ini. Jadi memang polisi bisa langsung menangkap begitu tanpa adanya delik aduan dan lain sebagainya? Ya, nomor satu, saya sangat tidak sependapat dengan Habib. Ya, sangat tidak sependapat. Ya. Saya heran. Ketua Komisi 3 kok biasa aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, baik, silakan Bang Fikar. Ya, saya juga nggak sependapat dengan Anda, kenapa? Baik, Bang Habib tahan terlebih dahulu. Tidak setuju, kenapa Bang Fikar? Silakan penjelasan Anda. Oke, satu ya, bahwa polisi mempunyai kewenangan memproses sebuah perbuatan, apakah perbuatan pidana atau bukan, itu bahwa dia punya kewenangan. Itu memang diatur dalam KUHP, ya. Dia punya kewenangan menyelidiki, menyidik, menangkap, menahan, dan seterusnya. Tetapi ketika ada satu perbuatan, ya seharusnya juga dengan hati-hati dilihat gitu. Ini dalam konteks apa perbuatan itu dilakukan gitu. Ya, namanya pejabat publik, ya ketika seseorang sudah menjabat sebagai pejabat publik, dia sudah kehilangan privasinya. Ya, dia sudah tidak punya privasi. Karena apa? Karena dia sama dengan institusi publik. Nah, karena itu keberatan penghinaan atau bahkan kata-kata yang bagaimana terhadap pejabat publik itu seharusnya dilihat sebagai pola relasi antara pejabat publik itu dengan masyarakatnya. Itu harusnya dilihatnya seperti itu. Ya, bukan dengan kemudian dianggap sebagai ini satu kejahatan apa segala macam. Terlalu jauh kalau menurut saya. Oke, ya, jadi Pak Fikar, jadi menurut Anda meme yang diunggah begitu oleh mahasiswa ITB ini tidak melanggar norma kesusilaan yang memang ada di UU ITE ini begitu? Iya, menurut saya apalagi ada penekanan di kesusilaan. Kesusilaan itu ketelanjangan. Kesusilaan itu membuka sesuatu alat kelamin dan sebagainya, atau nilai-nilai yang tidak pantas di dalam masyarakat. Itu kesusilaan. Kalau saya ini sangat dicari-cari kalau menurut saya. Ya, karena itu tadi mestinya ini dilihat sebagai aspirasi kepada pejabat publiknya. Nah, dan pejabat publik itu sudah menjadi institusi dia. Dia ketika dia menjadi institusi, karena itu kemudian turunlah putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa yang namanya menciptakan, yang namanya menyatakan sesuatu kepada pejabat publik itu tidak bisa ditafsirkan sebagai kata-kata seseorang itu tidak termasuk pada jabatan publik, bukan pada institusi, bukan pada kumpulan orang, bukan pada pejabat publik. Nah, karena itu dengan jelas Mahkamah Konstitusi itu membatasi itu. Nah, karena itu menurut saya dengan tidak menuntutnya Presiden Prabowo dan bekas Presiden Jokowi, ya, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk meneruskan perkara itu. Tidak ada alasan untuk memproses perkara itu. Nah, itu yang menurut saya, karena itu saya bilang polisi ini berlebihan, gitu, melihat sesuatu tidak dalam konteks negara hukum sebenarnya. Begitu. Oke, Pak Fikar, ini kan sekarang secara hukum ini sudah ada permintaan maaf juga, kemudian disebutkan polisi akan menempuh jalur restoratif justice gitu. Selanjutnya secara aturan, apakah ini nanti bisa akan diselesaikan tanpa ada hukuman penjara atau denda kepada mahasiswi berinisial S ini? Nah, kalau soal ada hukuman penjara atau tidak, karena Anda sudah ngomong hukuman, maka itu sebenarnya otoritasnya ada pada peradilan, ya. Si kejaksaan kalaupun dia menahan itu bukan menahan dalam pengertian orang dinyatakan bersalah, bukan. Itu dalam penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan. Berarti masih disangkakan begitu ya, Bang?
Nah, jadi apakah ini bisa ditahan atau tidak? Nah, kita tunggu peradilannya. Apakah peradilan akan menyatakan ini sebuah kejahatan? Tapi Apakah tepat peradilan ini tidak akan Pak Fikar bahwa polisi masih tetap akan meneruskan kasus ini begitu meskipun sudah ditangguhkan penahanannya? diadu aja ya, apakah polisi tepat memproses perkara ini? Kalau saya berpendapat ini tidak tepat. Ini masih dalam konteks demokrasi. Ini Oke. masih dalam konteks relasi antara masyarakat dengan kepala negaranya, masyarakat Baik. dengan pimpinannya. Itu yang harus seperti itu. Oke, saya mau minta tanggapan Bang Habib. Bang Habib, setujukah Anda bahwa ini masih dalam koridor demokrasi dan masih dalam konteks relasi antara pemerintah dan juga masyarakat begitu? Atau menurut Anda justru sebaliknya? Ya itu bisa kita nilai sama-sama ya. Tapi apakah itu mengandung pelanggaran kesusilaan? Saya sangat berbeda pendapat dengan saudara Fikar ya. Nggak bisa dibatasi hanya ketelanjangan. Tapi pada gambar-gambar yang bertentangan dengan nilai-nilai susila kita, itu menurut saya juga masuk ke sana. Nggak ada masalah ya. Santai saja kita berbeda pendapat ya. Tapi persoalannya yang dipersoalkan tadi oleh saudara Fikar, bahwa apa yang dilakukan polisi itu terlalu jauh, menurut saya tidak. Terlalu jauh kalau polisi ya mengabaikan permintaan maaf, mengabaikan sikap orang tua si pelaku, mengabaikan sikap si pelaku yang menjelaskan dia tidak ada maksud untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga pada akhirnya dikenakan penangguhan penahanan, ya lalu diterapkan yang namanya mekanisme restoratif justice ini. Justru itu menurut saya sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh Polri. Gitu. Bang Habib kan juga sebagai penjamin penangguhan dari mahasiswi ITB ini ya Bang. Apakah sudah berkomunikasi misalnya dengan pihak orang tua atau pihak mahasiswi itu sendiri begitu? Kenapa sebenarnya motifnya mengunggah meme tersebut? Ya, justru itu. Kalau dalam bentuk komunikasi saya ya, kita sampaikan. Sebetulnya kalau melihat gambarnya kita juga sedih ya. Bukan persoalan Pak Prabowo atau Pak Jokowi adalah presiden. Beliau berdua warga negara biasa ya. Ada orang yang dinarasikan dengan gambar seperti itu. Sangat-sangat sedih kita melihatnya. Kenapa sampai bisa si anak menggambar seperti itu? Lalu ada komunikasi yang namanya ingin menyampaikan kritik dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa menurut saya. Jadi kita dalami juga keterangan dari keluarga maupun si adik S ini ya. Nggak ada masalah begitu loh. Sehingga pada akhirnya teman-teman Polri ya, penyidik kemudian terutama kan punya skill ya untuk menilai, walaupun ini subjektif ya, menilai apakah ya dari komunikasi yang terjadi ini orang memang sengaja ya, ada keinginan, ada niat batin, ada sikap batin untuk melakukan tindak pidana. Sepertinya penyidik berpendapat sebaliknya. Sehingga dalam konteks restoratif justice ya, lalu diberikanlah penangguhan penahanan. Lalu ada informasi yang disampaikan oleh Polri bahwa yang bersangkutan akan dibina ya oleh institusi tempat dia kuliah. Ini juga standar saja ya. Namanya mahasiswa dibina oleh kampusnya menurut saya standar saja, nggak ada yang aneh gitu loh, nggak ada yang nggak demokratis dalam persoalan ini. Lalu dibina oleh keluarganya, ya sangat tepat, keluarga lah yang akan melakukan pembinaan terhadap si anak. Jadi kita ini ya masalahnya sudah diselesaikan dengan amat baik menurut saya. Jangan kita cari-cari lagi masalah seolah-olah ini sesuatu pelanggaran demokrasi dan lain sebagainya. Ini menurut saya nggak fair ya, sikap-sikap seperti ini menurut saya sangat-sangat tidak fair. Oke, tidak fairnya kenapa Bang Habib? Ya tidak fair, gitu loh. Teman-teman Polri sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik ya, sudah mengimplementasikan restoratif justice walaupun sebetulnya aturannya belum ada, gitu kan ya. Tapi dengan semangat baik, dengan semangat ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik, itu sudah dilakukan. Oke. Apa yang kurang gitu kan? Baik. Saya mau beralih ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau menurut Anda bahwa tindakan kepolisian ini berlebihan, seharusnya sebenarnya seperti apa menanggapi kasus-kasus seperti ini sesuai dengan koridor hukum, tetapi juga sesuai dengan etika ataupun norma tata aturan yang berada di Indonesia?
Iya, kalau menurut saya mestinya ini cukup umpamanya polisi memberitahu pada lembaga di mana anak itu sedang bersekolah, umpamanya seperti itu. Berkoordinasi seperti itu. Nggak perlu nangkap-nangkap gitu kalau menurut saya. Ya, karena apa namanya, ini seolah-olah kan jadi negara ini tidak demokratis. Ada orang bersuara sedikit, beda sedikit, kemudian langsung pendekatannya Enggak begitu Pak. Banyak sekali orang menyampaikan pendapat ya, terutama setelah Pak Prabowo jadi presiden ya, pendapat keras bahkan menghina pribadi, dibiarkan kok, nggak ada masalah. Tapi di kasus ini memang benar-benar menurut saya ya, gambarnya itu kalau dilihat sepintas memang keterlaluan. Lalu polisi mensikapinya, karena satu hal Pak Fikar yang perlu dipertimbangkan ya, ketika kita mempertahankan pasal-pasal ya terkait penghinaan presiden, salah satunya adalah pertimbangannya kita juga memperhitungkan tertib sosial, Pak. Bahwa semua orang itu kan ada, halo? Bang Habib, kita berikan kesempatan untuk Pak Fikar terlebih dahulu, Pak Habib. Ya, Habib itu suaranya menguasai, wajarlah dia berpendapat seperti itu dan harus berpendapat seperti itu, ya, harus berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya mestinya ini dilihat dalam kerangka yang lebih luas gitu. Kita ini sedang membangun demokrasi pelan-pelan, ya, termasuk juga memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengemukakan pendapat. Karena itu menurut saya ketika orang sudah menduduki jabatan publik, maka hilang itu privasinya. Pak, itu nggak perlu diulang-ulang, Pak. Kembali ke pertanyaan saya, Pak Fikar. Nggak perlu diulang-ulang. Jadi seolah-olah ya Pak Prabowo, ya orang yang memimpin saat ini, ya tidak memahami hal tersebut. Pak Prabowo bahkan memerintahkan kepada saya Bang melalui Habib, Pak Dasko. izin Bang Habib, kita berikan waktu terlebih dahulu untuk Pak Fikar. Pak Fikar, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, Pak Fikar, kembali ke pertanyaan saya, Pak Fikar, soal sebagaimana langkah yang menurut Anda paling strategis, paling tepat untuk menanggapi kasus-kasus serupa supaya tidak terkesan seperti yang Anda sebutkan begitu, membatasi ruang gerak masyarakat untuk berpendapat. Bahwa polisi boleh mempertajam sensitivitasnya terhadap kejadian-kejadian, itu haknya, ya, itu memang kewajibannya. Tetapi harus dilihat dulu konteks kejadiannya gitu loh. Harus dilihat dulu paradigmanya. Jangan main kemudian menetapkan saja siapa yang melakukan. Sekarang ini kejahatan itu banyak, itu yang harus diberantas. Itu yang korupsi itu banyak, itu yang harus diberantas mestinya. Ya jangan yang seperti ini kok diurusin. Menurut saya ini terlalu menggampangkan masalah gitu. Mestinya hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat secara menyeluruh itu yang menjadi perhatian. Ini orang mengemukakan pendapat, apapun caranya kalau menurut saya, ketika itu sudah menyangkut pejabat publik, maka itu sudah institusional. Karena itu Mahkamah Konstitusi itu buru-buru dia mengeluarkan pendapat seperti itu. Ya tidak ada istilah negara, tidak ada istilah institusi itu dicemarkan nama baiknya. Tidak ada istilah itu. Yang bisa dicemarkan nama baiknya adalah hanya orang perorangan. Itu jelas itu Mahkamah Konstitusi menyatakan seperti itu. Nah karena itu ini menjadi pelajaran menarik kalau menurut saya ke depannya. Artinya ada banyak institusi kita yang belum bisa memahami itu. Gitu. Nah karena itu menurut saya harus juga Mahkamah Konstitusi juga terus menyuarakan hal-hal seperti ini. Harus bisa dididik masyarakat kita. Tidak ketinggalan zaman kemudian menerjemahkan hukum seenaknya saja. Begitu. Oke, baik, kita harapkan restoratif justice bisa dikedepankan supaya... Saya nggak bisa ngomong, nanggapin. Oke, sedikit Bang Habib, ini karena terpotong durasi, sedikit untuk kalimat penutup Bang, silakan. Saya mau nanggapin nggak boleh kepanjangan Pak Fikar. Jadi gini, ya nggak perlu diulang-ulang bahwa pejabat publik kehilangan privasinya dan sebagainya. Pak Prabowo sudah sangat paham, orang yang memimpin negara ini saat ini sangat paham. Karena itu berbagai bentuk penghinaan, berbagai bentuk hujatan diabaikan saja oleh Pak Prabowo. Ya oleh institusi Polri juga nggak diapa-apain. Tetapi ketika masuk ke ranah susila yang sudah kelewatan, wajar dong kalau ada tindakan ya yang dilakukan oleh Polri. Tapi pada akhirnya kan dinilai lagi, ada nggak mensreanya gitu loh. Oke, baik. Sudah ditangkap maksud dari Bang Habib dan juga Pak Fikar. Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini yang cukup hangat. Bang Habib dan juga Pak Fikar, selamat malam. Adil, durasinya samain dong. Baik, nanti kita akan undang Bang Habib ke studio. 2 segmen ya Bang. Terima kasih Bang Habib dan juga Pak Fikar. Selamat malam.